Sekarang saya lagi perjalanan menuju Desa Treka Buana. Di sana katanya terkenal sebagai sentra pembuatan arak Bali. Dan untung tadi juga saya udah sempat pesan arak Bali di penginapan. Ternyata yang punya penginapan itu anaknya ada jual. Lumayan murah ukurannya itu untuk ukuran botol aqua 600 ml dia itu harganya 25.000 aja. Nah di sini untungnya cuaca cerah banget, jadi saya expect hari ini bakal menyenangkan banget sih perjalanannya. Dalam video perjalanan kali ini, gue mau share pengalaman gue main ke Desa Treka Buana yang terkenal sebagai salah satu penghasil arak Bali terbaik di Karangasem. Popularitas ini bisa dipahamin begitu gue mendapatkan info dari warga lokal kalau sebagian besar warga di sini, sekitar 75%, bekerja di bidang pembuatan arak. Entah itu sebagai penyadap nira, produsen arak, atau pengepul. Gue sengaja misahin episode kali ini sebagai satu video tersendiri karena signifikansi arak Bali nggak bisa dianggap remeh di Bali ini. Arak Bali diperlakukan sebagai bagian dari budaya dan ritual keagamaan oleh masyarakatnya. Itu sebabnya kalau kalian ke daerah-daerah pelosok di Bali, arak bukanlah barang mahal apalagi langka. Sebotol arak ukuran 600 ml dengan kadar 40% dibanderol 20.000, sedangkan yang 30% dibanderol 12.000. Salah seorang produsen yang gue temuin cukup berbaik hati buat nunjukin gue proses pembuatan arak Bali ini. Arak Bali ini dijualnya kemana aja sih Pak? Ke daerah-daerah gini, daerah Bali itu. Daerah Bali. Semuanya seperti Denpasar. Keluar ada juga ke Situbondo. Situbondo. Yang paling jauh itu kemana kalau pengiriman pernah? Paling Surabaya. Surabaya ya. Arak Bali itu banyak diolah jadi apa sih selain untuk, kalau saya dengar soalnya pernah ada yang beritanya itu katanya dibikin jadi hand sanitizer ya karena alkohol itu lagi langka. Kalau di sini kayak gitu nggak? Ya sama juga. Soalnya kan ikuti alur pemerintah gitu. Iya. Pemerintah bilang arak Bali itu bisa dibuat untuk hand sanitizer. Masyarakat ini nuruti dah itu. Yang punya juga banyak memberitahu informasi mengenai arak Bali yang sebelumnya nggak gue tahu. Langsung dari kan arak baru pertama, Iya. yang baru keluar tuh kan keras. Nah itu udah dipakai. Terus ini juga Pak, saya dengar kemarin itu ada ini ya dari gubernur itu ada kebijakan untuk mendorong supaya arak Bali ini jadi semacam produk wisatanya juga salah satunya itu. Kalau sebelum gini ganti belum ada kebijakan itu, pengirimnya itu kucing-kucingan sama polisi itu. Dan sekarang saya yang sudah dilegalkan, bebas lah. Terus kalau masyarakat di sini itu hampir semuanya berarti jadi pembuat arak juga tuh? Ya, semua ya. Hampir Jadi semua. di setiap rumah itu selalu ada alat-alat kayak yang tadi saya lihat itu berarti ya? Selalu ada. Kalau antara laki-laki perempuan ada perbedaan perannya nggak itu Pak? Enggak, Untuk kalau laki-laki naik pohon kelapa kayak gitu. Naik Tapi pohon. kalau perempuan memproduksi aja gitu. Belum ada merek. Belum ada merek. Jadi benar-benar dijual langsung ke yang mau beli aja gitu ya? Soalnya nggak rutin sih, mungkin orang luar tuh berpikir kalau kesini mereka akan lihat produksi tradisional yang bisa ya banyak gitu. Iya. Artinya berjejer penyulingannya kayak gitu kan. Tapi ternyata di sini semuanya ada di rumah-rumah. Oh gitu. Jadi nggak ada tempat yang bisa kita perlihatkan ke turis gitu. Kalau masyarakat sini selain jadi pembuat arak, profesinya apa lagi sih Pak? Kebanyakan sih petani. Petani ya? Mereka sih nyambil kebanyakan. Paginya cari nira, siangnya ke sawah, sorenya lagi nyari nira lagi. Terus ibu-ibunya, Iya. kalau udah terkumpul niranya tuh sebagai bahan baku kan, baru diproduksi, nggak ke sawah satu hari itu, khusus produksi aja. Oh iya. Jadi kalau ngandelin arak aja juga nggak cukup gitu, karena mereka juga punya sawah buat sambilan. Tapi di tingkat desa adat itu ada nggak sih kayak semacam peraturan yang mengatur soal pembuatan arak ini? Kebetulan saat ini sih belum gitu. Tapi rencana akan dibuat peraturan biar semuanya distandarisasi lah. Artinya biar nggak semrawut semua produksinya, Iya. distribusinya. Kalau arak Bali itu kalau kita misalnya buat minuman kayak koktail gitu ya, biasanya yang paling populer itu apa sih, dibuatnya jadi apa? Yang paling populer sih mojito ya. Mojito ya? Ya di mana-mana
yang ditawarin masih mojito, yang dikelihatin masih mojito, padahal banyak yang sebenarnya kalau dicampur dengan bahan lain juga enak. Tapi yang paling mudah dibuat ya mojito. Mojito itu dibuat dari rum, light rum lah. Dan rasa arak itu mirip dengan rum. Terus kalau bedanya mungkin arak Bali dengan alkohol lain pada umumnya gitu, yang mungkin jadi kelebihannya arak Bali itu di mana sih Pak? Mungkin bahan baku ya. Kalau bahan baku kebanyakan kalau minuman lain kan terbuat dari kayak kentang gitu. Iya. Dari sari tebu biasanya. Tapi kalau arak dari sari kelapa yang pengambilannya lumayan susah gitu. Beberapa arak Bali juga kadar airnya tinggi dan kadar alkoholnya rendah. Itu udah yang bikin kadang berat bangunnya pagi. Tapi kita di Bali kan berusaha biar kadar airnya sedikit, biar nggak ada efek samping lah setelah minum. Kalau arak Bali di Sidemon ini sih bening ya. Iya, karena kita nyulingnya pakai pipa stainless jadi bening. Mungkin di daerah lain masih pakai bambu, jadi agak kuning. Jadi di sini nih. Berarti ini semua setiap ada pohon kelapa itu yang diambil niranya Pak ya? Menurut kadang-kadang ada kelapanya, ada yang tidak mau menetes, ada yang menetes menurut kelapanya. Oh, tergantung kelapanya ya. Kalau dari muda diajarin dulu dia biar mau menetes. Paling banyak pernah dapat berapa Pak? Lumayan segitu. 30 liter 30 liter per hari ya. per hari, satu hari. Menurut pohonnya kadang-kadang ada orang manjat bisa 30, 40 gitu. Oh, naiknya satu hari itu 2 kali. Satu hari 2 kali. Pagi sore. Ada perawatan khususnya nggak sih Pak untuk pohon ini? Perawatan paling pakai itu aja biar nggak dimakan sama hama tuh di atas. Oh, ini masih mentahnya ya. Ini kira-kira butuh waktu. Ini habis ini didiemin dulu atau gimana, Pak? Orang saya apa tuh mau bikin araknya 4 bikin 20 berapa liter tuh? Kayaknya 20 ya. 20 liter. 20 liter. Habis jadi tuak itu proses berikutnya diapain, Pak? Itu udah pakai sambuk, tahu sambuknya? Ini kan kupasan kelapa tuh. Iya. Ini apa? Ini apa? Kupasan kelapanya. Oh, sabut kelapanya ya. Ya, tapi udah kering nih. Udah kering. Lalu kita ketahui gini dah apa namanya. Lalu dimasukin di sini. Dimasukin ke niranya. Iya. Kalau udah segini, masih lagi digituin gitu. Itu di apa namanya? Diperas ya. Diperas. Tambahin yang baru. Baru tuang di apa tuh? Disuling di tungku itu. Iya. Tapi kalau untuk proses pengolahan gitu sampai jadi kira-kira ada ya minim lah 2 hari 3 hari. 2 hari ya, 2 hari 3 hari ya. 2 hari 3 hari. Tapi tergantung, yang jelas tergantung manyatnya, banyak manyat cepet nyulingnya. Nggak cuma sampai di situ aja kebaikan hati warga di sini. Nanti sistem dananya mudah-mudahan terjadi biar semua ada sistemnya. Sistem produksi. Ini alatnya. Itu pakai apa tuh ngecek itu? Ini alkohol meter. Alkohol meter. Bisa dibeli di toko laboratorium. Kalau di bar ini udah spirit namanya. 40%-nya tenggelam menurutnya. 40 ya. Oh iya tuh.
Gue juga dikasih cicip arak 40% mereka, yang begitu masuk ke tenggorokan, panasnya langsung terasa di dada. Berasa. Aromanya juga mirip buah-buahan, dan belakangan baru gue tahu kalau semakin lama disimpan, rasa buah dari arak ini semakin keluar. Dari kelapanya juga. Terus nanti begitu turun terpanas di sini. Selain sebagai produk budaya masyarakat Bali, arak juga dimanfaatkan sebagai penghangat badan di musim hujan oleh masyarakat setempat. Arak tuh bisa dibilang sebagai semacam minuman penulis stamina mungkin ya buat warga sini setelah lelah bekerja seharian. Betul-betul pengalaman yang unik buat gue pertama kali main ke produsen arak di daerah pelosok seperti ini. Sebagai oleh-oleh, ketika gue mau pamit pulang, si pemilik tadi ngotot ngasih gue 2 botol sampel gratis buat menemani sisa perjalanan gue di Bali. Begitu dia tahu gue lagi dalam perjalanan seorang diri ngelilingin Bali. Satu lagi deh alasan buat gue untuk semakin jatuh cinta dengan Bali, terutama orang-orangnya.